Oke, kita mulai ya sambil menunggu yang lain, nanti silahkan mereka join. Kita mulai untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini merupakan pertemuan ke-11 ya untuk mata kuliah pemrograman internet. Jadi di pertemuan minggu kemarin kita sudah sampai pada pembahasan soket programming, di mana konsepnya sudah saya jelaskan bahwa kaitannya dengan protokol di layer transport. Jadi di situ ada TCP dan juga UDP. Nah, ini yang kita praktekkan. Di minggu kemarin saya sudah perlihatkan contoh untuk TCP gitu ya, di mana ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk bisa membuat program kita itu bisa bertindak sebagai server atau bertindak sebagai klien. Nah, untuk TCP socket kemarin kita sudah membahas bagaimana untuk bisa bertindak sebagai klien server, di situ menggunakan kelas untuk server sendiri, ada kelas server socket untuk membuat objek yang nanti membuat program itu bertindak sebagai server, dan juga ada kelas socket bagi klien yang ingin terkoneksi ke suatu layanan atau server. Nah, langkah-langkahnya juga sudah kita bahas kemarin dan juga contoh programnya gitu ya. Jadi masing-masing ada langkah, dan di situ keterlibatan proses input dan output itu akan sangat berguna sekali gitu ya. Latihan kita ketika dulu mencoba menggunakan stream itu tetap digunakan. Jadi dikatakan bahwa proses pertukaran data atau komunikasi, pengiriman, penerimaan data itu sama seperti halnya kita melakukan input-output secara lokal. Gitu. Input-output secara lokal, tetapi karena ia akan berjalan di jaringan, maka kita perlu tambahkan informasi terkait dengan jaringan itu sendiri. Ada IP, kemudian ada port, kemudian memanggil metode-metode yang bisa nanti membuka keran komunikasi. Nah, kemarin ada get input stream, get output stream. Nah, itu yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang terakhir juga kemarin kita membahas mengenai UDP. Nah, UDP ini punya karakter yang berbeda sekali dengan TCP. Gitu. Jadi UDP ini sifatnya adalah connectionless, tidak ada setup koneksi. Jadi data nantinya dikirim dalam bentuk datagram dan dikirim begitu saja gitu ya. Tentu saja nanti ada informasi IP address, ada port juga sama dengan TCP. Tapi tidak ada dialog gitu ya. Dialog yang terjaga selama klien dan server tersambung, tetapi lepas begitu saja, dikirim ya sudah gitu. Nah, mekanisme ini memberikan kelebihan juga gitu ke UDP ini, karena tidak perlu mengecek kelengkapan datagramnya yang paket yang datang, maka mekanismenya di sini lebih cepat gitu ya, pengiriman datanya lebih cepat. Kita sudah mempelajari case-case yang bisa yang cocok menggunakan UDP ini. Oke, hari ini saya akan memperlihatkan penggunaan UDP ya, karena kemarin saya sampai menjelaskan langkah-langkahnya. Nah, bagaimana ini kita implementasikan di program. Kalau TCP kan kemarin sudah ya beberapa contoh gitu ya, yang TCP Echo, kemudian ada saran gitu ya, program yang memberikan saran dari server ke klien. Oke, hari ini kita lihat UDP. Nah, ini adalah contoh
implementasi UDP ya. Nah, nama dari kelasnya ada UDP Eco Server. Jadi fungsinya sama dengan TCP Eco Server gitu ya. Ada server nantinya fungsinya menerima data yang masuk dari klien dan mengembalikan ke sisi klien tersebut dan nanti dicetak gitu. Jadi pertukaran datanya ini berbentuk string sehingga nanti bisa kita tentukan stream yang terlibat gitu ya. Yang terlibat itu yang cocok itu apa? Misalnya apakah kita menggunakan byte stream atau karakter stream. Jadi kita yang menganalisis penggunaan stream di sini tergantung data yang kita alirkan, kita transmisikan gitu ya. Nah, ini dari sisi server kemarin ada 9 ya, yang saya jelaskan ada 9 langkah. 9 langkah secara umum yang bisa kita lakukan di sini, walaupun bisa jadi nanti mungkin mekanismenya lain. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, yang membedakan juga antara TCP dan UDP socket di sini penggunaan kelas gitu ya. Kalau di TCP itu ada server socket, ada socket. Nah, di sini yang digunakan dinamakan dengan datagram socket dan datagram packet gitu ya. Socket and packet gitu ya. Nah, ini yang membedakan nantinya. Jadi di sisi server dan di sisi klien sama-sama nanti mendefinisikan datagram socket ini. Nah, begitupun datagram packet ini sama gitu ya, tidak ada perbedaan. Ya, antara server misalnya jika kita membuat server, client server dan juga klien. Kemudian ini ada buffer berbentuk array of byte, ini nanti untuk menampung data gitu ya, karena data yang dikirim nantinya itu akan berbentuk datagram, dikirim dengan apa namanya dalam bentuk in packet, misalnya out packet, kemudian nanti bisa diterima dengan datagram socket ini. Oke, ini method main-nya membuka port, kemudian membuat objek datagram socket dengan parameter di konstruktornya. Ini adalah port yang ditentukan di sini 1, 2, 3, 4. Kalau ini oke, nanti maka akan dieksekusi handle client ini. Kalau ada exception atau error, maka ini cetak. Nah, kemudian di sini ada handle client. Handle client ini proses-proses inti dari server ini ditaruh di sini gitu ya. Tadi ada yang reset. Kita mute dulu. Oke, di handle client ini nanti dibuat langkah-langkah inti dari program ini gitu ya. Nanti ada message masuk, message keluar, nanti untuk menyimpannya itu dalam bentuk string. Kemudian menghitung message yang masuk, kemudian init address juga digunakan di sini karena nanti perlu untuk mengekstrak IP address-nya. Nah, tadi langkah 1 membuat datagram socket, kemudian langkah 2-nya membuat buffer gitu ya. Membuat buffer untuk program atau datagram yang datang gitu ya. Di sini nanti akan ditampung dulu ketika datang maka ditampung di sini. Kemudian ada in packet di sini berjenis datagram packet di mana parameternya buffer yang tadi dibuat dan buffer.length. Nah, jadi in packet ini merupakan objek yang mewakili datagram yang datang gitu, yang masuk.
Jadi dimulai dari menampung yang masuk dulu kalau dari sisi server, karena ketika server kita hidupkan, ya dalam keadaan standby, menggunakan perulangan di sini ya, do while. Ketika ada yang datang, intinya server ini bersifat pasif gitu. Nanti yang aktif itu adalah klien. Jadi klien yang akan mengirimkan data atau request. Yang pertama server lakukan adalah menerima. Nah, untuk menerima ini, maka ini langkah yang dilakukan, ada tiga langkah ini. Jadi membuat buffernya, tempat penyimpanan sementaranya, kemudian data yang datang itu dibuat atau direpresentasikan di dalam datagram dengan nama inpaket. Datagram paket ini di mana nanti diisi dengan parameter buffer tadi dan juga length-nya. Setelah itu baru dilakukan penerimaan dengan memanggil metode receive untuk objek datagram socket ini, mana parameternya inpaket tadi, gitu ya. Artinya 3 proses ini adalah menampung datagram yang datang atau paket yang datang. Kemudian untuk kepentingan membalas, ya melakukan respon, merespon apa yang datang tadi, yang in tadi dari klien, maka server perlu informasi gitu ya. Ada get address, client address dengan memanggil get address tadi dari init address ya, kelas init address di sini. Dari in paket tadi yang datang ini kita bisa ekstrak IP address-nya. Dia mengirim dari alamat ini, sehingga ini nanti disimpan di sini. Kemudian port, nah, klien juga nanti dibuatkan portnya sehingga kita bisa ekstrak, kita bisa get portnya itu kita simpan di sini. Kemudian isi dari datagram yang datang ini bisa kita masukkan ke message in gitu ya. Message in ini tadi dalam bentuk string. Nah, jadi isinya itu kita masukkan ke variabel string ini dengan memanggil konstruktor overload dari string dengan inpacket.getData dari inpacket yang tadi. Ini kan masih ditampung di sini untuk mengambil datanya dan dimasukkan ke string ini, ya kita panggil inpacket.getData dimulai dari 0, indeks 0, inpacket getLength gitu ya, untuk mengambil ukurannya supaya nanti semua disimpan di message in ini, sehingga nantinya pesan yang datang ini, message yang datang ini nanti bisa disimpan di sini dan nanti bisa diolah atau dimanipulasi isinya. Kemudian setelah diterima datagram yang datang ini, nanti sebagai penanda ya akan dicetak di sisi server itu pesan diterima. Kemudian ada counter di sini menghitung pesan yang masuk. 6 messages plus kalau ada yang masuk ya ditambahkan. 1 pesan masuk, berikutnya nanti 2 pesan masuk, seterusnya. Kemudian message out ini, nah message out ini nanti sebagai balasan gitu ya, berarti ini kan message out, pesan yang keluar. Karena program yang kita buat ini echo, memantulkan apa yang datang dari klien, maka nanti message out-nya ya berisi message in tadi gitu ya, ditambah dengan ini string pesan, nomor pesannya, dan isi dari message in ini. Nah, message out ini masih dalam bentuk string di sini kan, message out get out ini masih dalam bentuk string yang dimisikan di atas ini. Untuk bisa dikirimkan ke sisi klien, ini nanti akan dikirimkan, message out ini akan dikirimkan ke klien, maka kita harus buat datagram packetnya. Karena
ditransfer itu dalam bentuk datagram, sehingga harus dirubah dulu ini message out ini yang isinya string ini di istilahnya di package, ya seperti kita ngirim gitu ya, kita masukkan ke dalam paket gitu ya, dari mana di sini harus mengikuti format datagram packet, sehingga objeknya out packet, nah itu paket yang keluar, new datagram packet, di mana isinya yaitu message out tadi, diambil bytes-nya, length-nya, client address dari pengirim tadi, klien tadi, dan client port. Ini yang jadi penanda nantinya untuk bisa sampainya paket ini berdasarkan client address dan client port. Kemudian datagram socket di sini yang sama tadi dengan yang menerima, kita bisa panggilkan method send ya, dengan parameter out packet yang tadi kita buat, sehingga sampai di sini kita melakukan dua hal, yaitu menerima datagram tadi, kita tampung, kita ekstrak isinya, kita ekstrak juga IP address dan port dari klien yang masuk atau pengirim yang masuk. Sebagai balasan, kita buat message out, kita bentuk out paketnya, dan kita send dengan memanggil method send. Begitu seterusnya ya. Nah, di sini datagram socketnya di close, menutup datagram ini, datagram socket ini. Jadi ada 9 langkah di sini yang dilakukan UDP. Jadi UDP berbeda sekali langkah-langkahnya ya dengan TCP kemarin gitu ya. Jadi sangat berbeda sekali. Bagaimana dari sisi klien? Dari sisi klien nantinya kita perlu melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, ini objek-objek yang digunakan, variabel yang digunakan hampir sama atau sama gitu ya yang tadi digunakan di sisi server gitu ya. Ada portnya tadi, kemudian datagram socket, in packet, out packet. Kemudian ada buffer juga gitu ya. Nah, kemudian di method main-nya di sini ya menentukan host-nya dulu. Jadi klien akan menentukan host, di mana host ini IP address dari klien itu sendiri dengan memanggil kelas init address dengan metode get local host-nya gitu ya. Berarti karena ini lokal ya, nanti IP lokal saya yang nanti disimpan di sini. Nah, ini nanti juga masuk ke dalam datagram yang kita kirim sehingga nantinya bisa dibalas oleh server. Nah, kemudian jika ini oke, tidak ada masalah, maka akan dieksekusi akses server gitu ya, metode akses server. Nah, disinilah didefinisikan fungsi dari klien ini atau langkah-langkah dari klien. Nah, kita mulai dari atas. Langkah pertama ya sama, kita buat dulu datagram socketnya. Kemudian ini scanner ini untuk mengambil input. Jadi klien nanti akan memasukkan input, yaitu mengetikkan kalimat gitu ya, berbentuk karakter string melalui keyboard, di mana disimpan di input user ini. Nah, ini sistem in untuk menyimpan masukan dari keyboard. Kemudian di sini ada pesan, ada respon. Nah, sama tadi dengan di server itu ada
message in, ada message out. Nah, di sini pesan dan respon, gitu ya. Nah, berikutnya dilakukan perulangan di sini karena nanti supaya kita bisa coba beberapa kali ya kita ulang perulangan. Nah, jadi nanti kita akan memasukkan pesan, kemudian pesan ini disimpan ke dalam string pesan ini, di mana tadi pesan yang kita masukkan melalui keyboard ini kita ambil dengan memanggil metode next line dari objek scanner tadi itu. Next line akan disimpan di sini. Kemudian dicek selama pesan tidak sama dengan ini, maka perulangan masih bisa dilakukan. Gitu ya. Kalau ternyata nanti masuk ini, maka selesai. Itu. Nah, jika tidak sama dengan ini, maka akan dieksekusi yang di dalam ini. Nah, jadi terbalik dari sisi server tadi kan menerima dulu. Nah, dari sisi klien ya kita kirim, berarti kita harus aktif mengirimkan. Nah, untuk bisa mengirimkan ya kita buat out packet-nya, yaitu objek dari datagram packet ini, di mana nanti isinya yaitu pesan tadi. Pesan yang berasal dari inputan keyboard itu. Pesan get bytes, pesan .length, host, kemudian port gitu ya. Host dan port tadi, host kita gitu ya, IP address kita dan juga port klien yang tadi ditentukan. Kemudian memanggil method send dengan parameter out packet sebelumnya. Nah, ini proses pengiriman ya. Setelah ini diproses, selesai proses pengiriman ke server. Nah, berikutnya adalah ada respons. Tentu saja server nanti akan merespons apa yang dikirimkan oleh klien, sehingga perlu menangani respon tersebut. Yang pertama dilakukan adalah membuat buffer penyimpanan sementara untuk datagram yang masuk gitu ya. Dibuat sama seperti tadi di sisi server, prosesnya sama ya. Buat in packet untuk datagram yang masuk, buffer.length yang tadi dibutuhkan. Datagram socket.receive. Nah, apa-apa yang dikirimkan oleh server nanti diterima di sini, dimasukkan di dalam in packet ini. Kemudian setelah diterima, diekstrak isi dari in packet ini gitu ya, dengan disimpan ke dalam respons ini, di mana respons ini adalah string tadi ya. Karena kita tahu data yang dipertukarkannya adalah string, sehingga kita bisa simpan ke dalam respon dengan memanggil konstruktor overload dari string ini inPacket.getData dimulai dari 0, inPacket.getLength ya, sehingga respon ini nanti berisi respon atau string yang dikirim oleh server, di mana di sini kan memantulkan ya, berarti nanti apa yang tadi diketikkan oleh klien itu sendiri ditambahkan dengan tambahan dari server tadi gitu ya. Nah, ini respon kemudian dicetak di sisi klien itu sendiri. Ini adalah pesan dari server berisi responsnya gitu. Begitu seterusnya. Kemudian di sini ditutup koneksi. Nah, ini yang menjadi langkah-langkah dari sisi klien gitu ya. Ada 8 langkah ini, sehingga lengkap kita setting dari sisi server dan klien. Sekarang kita coba jalankan. Server dulu kita run. Membuka port.
Nah, sekarang UDP ke klien. Kita bisa masukkan pesan pertama gitu ya. Nah, ketika saya klik enter, pesan pertama ini masukan dari keyboard tadi akan disimpan gitu ya. Disimpan langkah-langkahnya di sini apa namanya? Di klien ini server. Pesan pertama ini disimpan, kemudian dimasukkan ke dalam pesan ini, dibungkus ke out paket dan dikirim gitu ya. Dikirim. Nah, sampai di sini pesan kata dua kata pesan pertama ini dikirim. Gitu ya, dikirim. Kemudian server akan membalas. Membalasnya yaitu ya mengirimkan ulang ya pesan yang klien kirim itu. Nah, ini akan dikembalikan ke sisi klien. Diproses tadi dengan langkah-langkah itu, kemudian nanti diterima gitu ya. Diterima oleh klien lagi, mulai dari sini. Nah, sampai sini adalah mekanisme untuk menerima. Dibuatkan buffer dulu, kemudian in paket yang masuk, dimasukkan ke buffer tersebut, kemudian diambil isinya, di receive dulu, baru kemudian diambil isinya. Sehingga masuk ke dalam string response ini. Gitu. Nah, sehingga nanti dicetak end server, ini ya, server, plus response. Response ini adalah pesan satu, pesan pertama. Nah, kita lihat di sisi server, yang dikirim itu ini, message out gitu ya. Nah, ini yang dikirim, pesan, ini kan pesan, 6 messages, ini pesan nomor 1, isi pesan yang tadi dikirim, pesan pertama gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Misalnya pesan kedua, nah maka akan nambah, counternya akan nambah, isinya sama gitu. Begitu seterusnya. Oke, good. Kirimkan balik lagi gitu ya. Nah, bagaimana dengan ini gitu ya? Close. Oh, kelebihan ya, masih bisa tutup koneksi. Jadi tadi kalau kondisinya ketemu dengan string ini ya perulangannya ditutup gitu ya. Perulangannya yang ditutup, koneksinya tidak ada koneksi di sini ya. Tidak ada koneksi ya. Tidak ada koneksi. Berbeda dengan tadi apa namanya? Atau yang kemarin itu yaitu TCP itu ada koneksinya dulu. Sama ketika kita menelpon dari HP gitu ya. Ada koneksi baru kita bisa bertukar pesan atau bertukar suara. Kalau di sini UDP ini tidak ada apa namanya, tidak ada dialog yang terjaga gitu ya. Tadi klien mengirim ya udah kirim gitu ya. Karena server menerima ya udah dikirim balasan lagi begitu seterusnya. Tidak terikat gitu ya. Tidak sinkron. Nah, ada sinkronus gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan untuk UDP ini contohnya?
Aman ya, sampai di sini berarti nggak ada yang bertanya. Berikutnya, stop dulu. Nah ini. Oke, berikutnya kita akan lihat contoh ya. Kalau kembali lagi ke TCP ya, TCP kita lihat contoh lagi. Jadi yang kita pelajari kemarin itu komunikasinya klien ke server gitu ya. Kalau kita konekkan lagi klien baru lagi yang bersamaan dengan klien yang sudah kita aktifkan pertama, maka di situ komunikasinya tidak bisa lagi terjadi gitu karena server menghandle satu koneksi saja gitu dari satu klien. Nah, bagaimana sekarang kita merubah skemanya karena alaminya itu sekarang klien server ya. Itu yang terkoneksi ya banyak klien gitu ya. Sehingga server harus menentukan cara bagaimana bisa menghandle banyak klien. Nah, sebelum pertemuan kemarin itu kita membahas adanya trade gitu ya, trade. Kita bisa membuat multi trading, satu program multi trading. Nah, itu yang akan kita tambahkan di program yang kita buat. Jadi kemarin kita membuat ada TCP, echo, server, dan klien. Nah, ini multi echo server, multi echo klien. Nah, ada dua ini. Jadi ini adalah program yang sama dengan yang kemarin, TCP echo server tersebut. Perbedaannya, kita masukkan atau implementasikan multi trading di sini, di sisi server, supaya server dapat menangani klien lebih dari satu, gitu, 1, 2, 3, 4, gitu, berapa lah gitu ya. Nah, ini yang kita tambahkan ke sisi server sehingga normalnya klien server sekarang berarti koneksinya banyak ke satu, banyak untuk klien, satu itu ya server. Supaya tidak perlu nanti membuat server-server yang lain untuk menangani klien. Kita lihat bagaimana implementasinya. Secara keseluruhan sama gitu ya, yang kita lakukan ketika kita men-setup komunikasi TCP klien server kemarin, Echo, ya. TCP Echo kemarin. Jadi fungsinya di sini ya memantulkan gitu ya, memantulkan sama seperti UDP tadi. Server menerima dari klien dan dikembalikan nanti pesan dari klien itu dikembalikan lagi ke klien, dipantulkan, di echo lah gitu, echo oleh server. Nah, bagaimana perbedaannya kita lihat. Nah, di sini di sisi server, maka perlu kita buat objek server socket dengan nama server socket. S-nya kecil ya. Port di mana server melakukan listening gitu ya, listening gitu ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian di method main kita bentuk, kita panggil konstruktornya dengan memasukkan parameter port tadi. Kalau oke, tidak ada masalah, maka dilakukan perulangan di sini gitu ya. Perulangan di sini dengan menggunakan do while. Di sini perulangan. Nah, ketika ada klien yang masuk, maka akan dibuatkan satu objek socket dengan nama klien, di mana ini dengan memanggilkan metode accept.
Nah, jadi ada link ya, soket dari klien dibuatkan soket juga, dibuatkan link komunikasinya itu soket yang dibuatkan oleh server, sehingga ada satu dialog komunikasi antara klien dan server. Kemudian untuk menandai bahwa ada klien diterima ya dicetak di sini di sisi server. Kemudian, nah disinilah bedanya ada dibuatkan satu kelas client handler. Nah, untuk satu koneksi yang masuk, maka nanti dibuatkan satu objek handler ini yang di bawah, definisinya di bawah. Client handler dengan nama handler, new client handler client. Ini soketnya ya. Kemudian dipanggil method start sesuai dengan cara memulai suatu thread yang sudah kita pelajari. Nah, bagaimana client handler ini dibuat? Itu ada di bawah sini. Nah, client handler ini kelas yang diberikan extends terhadap kelas thread. Artinya bisa kita buatkan thread-threadnya. Nah, disinilah dibuat apa namanya? Sama seperti langkah kemarin, kita tentukan streamnya, input-output streamnya, kemudian kita kirim atau kita terima. Nah, ini untuk konstruktornya, client handler dengan parameter soket yang tadi dibuat di atas. Client dengan soket. Kemudian, nah ini di sini untuk membuka keran untuk input dengan memanggil client get input stream. Untuk output, di sini menggunakan print writer ya untuk outputnya. Kalau untuk inputnya ini scanner tadi contoh. Sebelumnya juga kan scanner, artinya diambil dari nanti input keyboard. Input new scanner client get input stream, get output stream ini adalah mengaktifkan method flash untuk output gitu ya. Nah, di sini di konstruktornya ini dibuatkan ini gitu ya. Sehingga nanti ketika dipanggil ini dibuatkan objeknya, berarti ini juga dieksekusi gitu ya. Dibuatkan input dan juga outputnya. Baru kemudian di method run, karena extend terhadap thread maka harus ada method run-nya. Method run ini berisi proses penerimaan dan pengiriman. Disinilah diatur. Di sini dilakukan perulangan do while sampai nanti didapatkan atau diterima pesan quit. Kalau quit berarti koneksinya diputus gitu ya antara klien yang connect. Nah, ini di dalam perulangan ini ya pertama disimpan dulu atau dibuat satu variabel string gitu ya. Isinya ini adalah tadi input. Nah, ini input. Input ini nanti yang dikirim oleh klien gitu ya. Nah, memanggil next line ini mengambil isi input ini disimpan di sini. Setelah itu ya mengirim balasannya gitu ya dengan memanggil output ini yaitu print writer ini output.println ini metode yang digunakan untuk mencetak, di mana yang dicetak itu nanti adalah echo. Nah, di sisi klien nanti ada echo plus pesan yang diterima, yang di receive. Artinya pesan dari klien itu sendiri gitu, karena memang ini untuk memantulkan. Begitu seterusnya, diulang begitu seterusnya ya. Nah, kemudian ini untuk menutup koneksi client close socketnya. Nah, ini yang
dilakukan di sisi server. Ada penambahan di sini ya. Nah, di setiap ada yang masuk, dibuatkan handlernya, thread. Nah, jadi masing-masing klien nanti terhubung dengan thread yang dibuatkan oleh server. 1, 2, 3, 4, 5, berapa gitu ya. Nanti dihandle oleh thread ini gitu. Kemudian dari sisi klien, kalau dari sisi klien tidak ada masalah gitu ya. Artinya sama dengan yang dilakukan di TCP Echo klien kemarin itu. Tidak ada bedanya. Jadi intinya kita buat soket ya, soket, kemudian host server gitu ya. Host server yang dituju dan port server yang dituju. Scanner, nah ini untuk inputnya. Jadi ini untuk menerima nanti dan print writer untuk menulis. Nah, gimana di sini print writer itu diambil dari masukan keyboard ini ya, scanner. Nah, ini nanti akan dikirim. Nah, kemudian dilakukan perulangan di sini supaya kita bisa mengirim pesan berkali-kali sampai nanti kita ketikkan quit gitu ya. Ya, jadi intinya di setup dulu untuk melakukan inputnya dengan memanggil get input stream, untuk melakukan outputnya get output stream. Kemudian kita masukkan pesan, disimpan pesan yang kita masukkan melalui keyboard di dalam message ini, kemudian dikirim network output tadi, ya ini untuk mengirimnya di println berisi message tadi, apa yang kita ketikkan. Kemudian response ini untuk menangkap respons dari server, di mana network input. Nah, network input ini untuk menerima inputan atau menerima kiriman di next line untuk mengambil isinya disimpan di dalam response kemudian dicetak gitu ya. End server plus response. Begitu seterusnya sampai kita mengetikkan quit. Kita coba multi echo server dulu, kita jalankan. Client. Nah, ini klien ya, klien pertama gitu ya. Ini dari klien 1. Nah, server nanti akan mengirimkan tadi ya. Nah, ini output yang dikirim itu echo, ya echo. Ini dia. Plus ini dari klien 1 ya. Resep yang diterima dari klien ini ya dicetak juga ini gitu ya. Misalnya kita coba lagi. Pesan berikutnya klien 1. Nah, begitu seterusnya. Nah, bagaimana sekarang kalau kita coba aktifkan satu klien lain? Nah, klien 2 ini bisa aktif juga gitu ya. Bisa aktif juga. Ini dari klien 2. Ya, bisa ditangani oleh server. Server memberikan respon. Artinya sama dengan klien tadi gitu ya. Ini kan tadi klien 1, ini klien 2 gitu ya. Nah, coba lagi gitu ya, kita mau tambah. Nah, ini klien
3 loh. Nah, ini server juga ini apa namanya bisa menangani untuk klien 3 ini. Bagaimana kalau dari sisi server? Nah, server ketika ada klien yang masuk, maka nanti akan mencetak klien baru diterima gitu ya. Berapapun klien yang mencoba masuk, nanti ini yang keempat. Server ya udah klien baru diterima, artinya koneksinya dihandle gitu ya. Misalnya quit lah gitu ya, kita quit untuk yang satu. Oke, satu tertutup, koneksinya closing down, artinya tadi menutup koneksi. Yang lain misalnya ini juga kita quit ya, di server juga close juga gitu ya, 2 koneksi terputus gitu ya. Yang keempat gitu ya, kita quit juga gitu. Quit yang tadi ini juga semua kita quit di server. Di 4 tadi sudah ditutup gitu, sudah menutup koneksi dengan server ya. Kalau kita ingin aktifkan lagi gitu ya, ada klien baru lagi yang masuk gitu. Jadi selalu standby, server selalu standby menerima ada yang masuk, kecuali server ini kita tutup ya, kita terminate, ya udah nggak bisa lagi dari sisi klien gitu ya. Tes ya nggak ada, servernya udah mati gitu ya. Nah itu kita menambahkan threading gitu ya, multi threading di sisi server. Sampai di sini ada yang ditanyakan kira-kira dari yang tadi? Aman berarti ya? Nggak ada respons ini dari request yang saya kirim. Oke, server aman. Ada lagi satu lagi contoh, simple chat server, simple chat client. Nah, di sini ada GUI gitu ya. Kita masukkan GUI juga di sini supaya lebih kelihatan nantinya. Jadi sama seperti sederhana aplikasi chat antar klien bisa berkirim gitu ya. Tetapi ada server di situ yang memungkinkan banyak klien itu bisa berkomunikasi itu karena ada server gitu. Nah, di sini simple chat server gitu ya. Simple chat server, release gitu ya. Client output stream. Jadi dibuat release nanti untuk klien-klien yang terkoneksi gitu ya.
dibuatkan array list oleh server. Kemudian client handler di sini implement runnable. Nah, ini juga mengimplementasikan multi-threading dengan cara yang kedua, yaitu implement runnable. Kalau tadi itu extend terhadap kelas thread, gitu ya, thread. Kemudian menggunakan buffer reader dengan nama reader, socket dengan sock. Kemudian ini konstruktor untuk ini client handlernya, client socket sebagai parameternya. Nah, jadi di sini untuk ketika kita panggil konstruktornya, maka ini juga dieksekusi. Client socket, input stream reader, is reader, input stream reader, gitu ya. Jadi untuk inputnya menggunakan input stream reader dengan memanggil sock.get input stream, gitu ya. Nah, ini untuk menerima nanti, untuk menerima dari klien. Gitu. Kemudian reader, new buffer reader is reader. Jadi reader tadi itu buffer reader ya untuk efektivitas efisiensi, nanti di chain, di rangkai ya, dari input stream reader ini berikutnya dimasukkan ke reader supaya lebih cepat. Gitu. Kita sudah coba itu. Kemudian di metode run-nya ini ya perulangan gitu ya, perulangan selama pesan, di mana ini dicek di readline ini tidak sama dengan null, maka dilakukan apa namanya, baca gitu ya, baca, akan dicetak baca plus pesan yang dikirim oleh klien. Kemudian tell everyone. Nah, tell everyone ini metode untuk memberitahu klien-klien yang lain, karena ini chat gitu ya, karakternya ya seperti itu gitu. Kita satu misalnya di apa namanya, di grup ya, di grup chat, saya mengirim pesan ini diterima server dan dikirimkan lagi ke klien-klien yang ada di grup tersebut, begitu seterusnya. Nah, kemudian ada metode go juga. Nah, di mana di sini mekanisme untuk setup koneksi, di sini kemudian untuk membuat stream outputnya di sini menggunakan print writer gitu ya. Nah, ini tadi yang array list-nya .add writer gitu ya. Jadi nanti masing-masing klien nanti masuk ke array list, kemudian nanti bisa di-add writer-nya ini. Jadi berapapun nanti akan dimasukkan ke sini gitu ya. Nah, kemudian ini untuk mengaktifkan thread-nya, thread T, new thread, new client handler, client socket. Nah, ini cara, kalau tadi extend terhadap thread kan langsung aja thread T, new thread apa gitu ya. Kalau ini thread T, new thread, new client handler tadi, kelas yang implement terhadap runnable, kemudian client socket, ini parameternya. T.start, kemudian dicetak di sisi server, sudah terkoneksi gitu ya. Nah, untuk tadi tell everyone tadi ya untuk memberitahu gitu ya, menyebarkan pesan ke semua klien, maka dicek ada iterator di sini dengan nama it, client output stream tadi yang array list ini dipanggilkan metode iterator untuk mengecek gitu ya, untuk mengecek jika ada gitu ya, dicetak, jika ada setelahnya maka dikirimkan pesan writer tadi itu. Pesannya writer ini adalah
stream print writer tadi, ya writer ini println pesan writer.plus untuk output kita printkan plus. Nah, begitu seterusnya ya. Ini dari sisi server gitu ya. Kalau dari sisi klien, nah di sini karena ditambahkan GUI sederhana, maka kita definisikan di sini sederhana aja, ada text area gitu ya, ada button, send button, ada text field ini outgoing. Nah, itu nanti. Jadi sederhana. Aplikasi chatnya sederhana. Kemudian di sini juga ada setup koneksi supaya bisa terkoneksi tentu saja karena menggunakan vlocale, localhost 5000 ini tadi di server. Kemudian untuk streamnya, input stream reader dengan nama stream reader, reader new buffer ini juga menggunakan buffer reader ya. Kemudian writernya sama, print writer, sock.get output stream untuk membukanya. Kemudian koneksi berhasil dibuat. Nah, kemudian ini event handler untuk mengklik ketika button kirim diklik, nanti ini yang akan dilakukan, yaitu mengirim gitu ya, writer yang terlibat di sini karena itu adalah output stream. Ketika kita klik printnya, kirimnya gitu, button kirim, writer.println outgoing.get text, diambil teks yang ada di outgoing ini ada text field tadi, nah teksnya diambil, kemudian writer.plus gitu ya. Jadi apa yang kita ketikkan di field outgoing ini nanti itu yang dikirim ke sisi server. Nah, sedangkan untuk menampilkan balasan dari server, maka dibuat di sini incoming reader implement runnable. Nah, ini juga mengimplementasikan thread gitu ya, supaya nanti pesan yang bisa saja datang dari banyak klien ini ada yang menghandle di masing-masing klien itu, ada yang menghandle. Gitu ya. Incoming reader implement runnable, public void run. Nah, ini selama pesan yang masuk itu tidak sama dengan 0, maka dicetak dengan tambahan string baca plus pesan yang masuk. Incoming.append pesan gitu ya. Incoming ini tadi text area. Nah, jadi balasan dari server itu nanti akan ditambahkan di text area ini. Pesan, kemudian null line. Begitu seterusnya ya. Nah, kita lihat bagaimana program ini bekerja. Server kita aktifkan, tidak kelihatan tanda-tanda aktif, tapi sebenarnya ini sudah aktif. Lalu sekarang klien. Formnya kelihatan enggak? Form yang muncul kelihatan hasil runningnya. Ini aja ya. Nah, ini text field-nya misalnya ini klien 1 loh, sudah connect gitu ya. Nah, ini kan enggak kelihatan. Ini kan enggak kelihatan karena satu klien ya, kita tambah lagi temen yang lain gitu ya. Nah, ini saya baru join. Nah, jadi nanti kelihatan di klien 1, kelihatan juga. Selamat datang.
klien 2 gitu ya, 2. Nah, ini klien 2 nanti juga bisa membaca apa yang dikirim. Kita ingin tambah lagi misalnya biar lebih ramai komunikasinya. Nah, sekarang ada 3 yang aktif bisa dihandle oleh nih. Ini klien 3. Saya kirim, muncul juga di sini karena masing-masing klien ini ada yang menghandle masukan gitu ya. Masukan yang bisa saja masuk bisa saja dari banyak klien yang lain gitu ya. Sehingga bisa boleh join chat gitu ya. Oh, muncul di yang lain gitu ya, boleh. Boleh. Ini juga misalnya pasti boleh. Jadi sederhana sekali gitu ya. Nggak ada identitas dulu gitu ya, sebagai contoh itu memperlihatkan bagaimana ini bisa terjadi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin untuk contoh ini. Jadi di sini tambahan lagi lah gitu ya. Ada input output stream, ada multi trading, ada socket, ditambahkan graphical user interface gitu ya. Jadi tidak hanya satu yang ditangani oleh server, tapi bisa banyak ya kita aktifkan banyak-banyak, insya Allah server siap menangani gitu. Sumber dayanya pun juga terjaga gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Matikan semua. Oke. Nah, itu contoh penggunaan atau implementasi semua materi yang sudah kita bahas. Nah, karena saya sudah berikan, berikutnya saya ingin membahas ini gitu. Berikutnya ya tugas besarnya gitu ya. Karena kita sudah sampai pertemuan 11. Kalau dari kalender tuh ya sekitar berapa minggu ya? 3 minggu gitu kita sudah UAS. Sehingga harus saya bagikan segera tugas besarnya, deskripsi tugas besarnya supaya segera bisa dikerjakan. Oke, jadi tugas besar ini persentasenya lumayan, berapa ya, 20 atau 15 gitu ya. Akan sangat membantu nilai keseluruhan. Ini adalah tugas kelompok, 3-4 orang, maksimal 4 orang. Bisa 3 mungkin, atau bisa 2, maksimal 4 ya. Tugasnya ya tadi sudah demokan ya. Contohnya membuat program yang memungkinkan komunikasi jaringan, di mana memuat materi yang sudah kita bahas. Stream, multi-trading, socket, itu harus masuk. Sehingga itu juga menentukan penilaian nanti. Karena sebelumnya ada aja gitu yang kurang. Stream oke, masuk, socket masuk, multi-tradingnya nggak ada. Gitu. Apalagi mungkin ada sinkronisasi gitu ya, kan kemarin kita bahas. Misalnya, ya itu lebih bagus lagi. Silakan cari topik yang menarik dan dapat menyelesaikan permasalahan di sekitar. Gitu ya. Mungkin sudah ada ide, atau mungkin ada yang sudah curi start. Ya.
boleh seperti itu. Diharapkan topik antar kelompok berbeda gitu ya. Jangan chat semua gitu ya. Kalau sebelumnya itu ada yang game juga ada gitu. Game ya tentu saja yang bisa banyak klien gitu ya. Sehingga kelihatan di situ multi tradingnya. Atau yang lain mungkin sistem informasi yang perlu client server misalnya boleh aja. Atau dulu di PBO ada tugas kami ingin kembangkan, tambahkan fitur ini misalnya, fitur yang kita pelajari, ya boleh-boleh aja gitu. Silahkan diatur. Penilaian nanti akan ada laporan ya. Laporan ini ya jangan jangan banyak-banyak gitu ya, latar belakang mengapa mengambil ya sama seperti PKL lah gitu ya. Latar belakangnya apa, perancangan sistem, use case kah, atau mungkin ditambahkan activity atau apa yang sudah dipelajari di PPL kalau tidak salah ya, bagaimana merancang sistem. Kemudian implementasinya gitu ya, dijelaskan program itu, kemudian tambahkan capture source code program ya, projectnya, folder projectnya nanti ini dikumpulkan juga. Kemudian ada presentasi dilakukan secara kelompok dan pribadi, jadi maksudnya tetap nanti per kelompok, tetapi ada penilaian pribadi juga nanti, penilaian perorangan. Jadi saya sebut acak, kemudian suruh jelaskan satu poin atau satu bagian di programnya. Gitu ya. Jadi kelihatan kan nanti kalau dia ikut terlibat, ya bisa dijelaskan. Tapi kalau ikut-ikutan misalnya nggak mau ikut terlibat, ya kelihatan juga nanti. Nah, dari sana saya nilai nanti yang pribadi. Jadi satu kelompok itu bisa saja ada yang bagus nilainya, mungkin yang tahu programnya, yang menguasai, atau ada juga yang jelek gitu karena mungkin ikut-ikutan, numpang nama misalnya. Poin penilaian, implementasi semua materi, pemahaman terhadap program, running programnya, smooth apa tidak gitu, atau banyak bug atau apa gitu ya. Keterlibatan anggota kelompok. Ini juga nanti terlihat dari penguasaan materi. Nah, jangka waktu ya kurang lebih 1 bulan lah gitu ya. Mungkin ada lebih-lebihnya. Presentasinya nanti akan direncanakan minggu kedua UAS gitu ya. Ini sekitar tanggal ini, fixnya nanti menyusul lah gitu ya. Jadi silahkan mulai dicari topiknya, kemudian dikerjakan dengan teman-temannya, supaya bisa selesai tepat waktu nanti. Jadi pada minggu kedua UAS, ya untuk angkatan kalian sudah sedikit sih sekarang ya mata kuliah yang diambil, SKS yang diambil, jadi bisa lebih lowong lah gitu ya. Kita bisa lebih memilih waktu-waktu ya minggu kedua UAS ini lah. Jadi silahkan mulai mencari temannya yang mungkin yang nyetel atau apa gitu ya, yang punya visi sama mungkin ya, berat gitu ya, supaya hasilnya juga bagus. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Banyak yang tidak hadir sepertinya, jadi silahkan nanti dihubungi teman-temannya yang tidak hadir untuk informasi tugas besarnya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan terkait materi maupun tugas besar yang tadi sudah dijelaskan, ya silakan mulai beraksi, ya, mulai bekerja gitu ya, dicicil-cicil dulu. Semoga bisa gitu nyicil-nyicil gitu ya. Ataupun mungkin dikerjakan di awal supaya nanti di akhir-akhir lebih santai. Oke, absensi saya ingatkan untuk terakhir, yang terakhir sebelum saya tutup. Oke, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Silakan mulai berdiskusi dengan teman-temannya terkait dengan tugas besar tadi. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.